Permisi, kami dari kelompok komunikasi lintas budaya. Hari ini, di sore ini, kami sudah berada di rumah rekan kami, yaitu di rumah Kak Gita, yang kami sebentar lagi akan melakukan wawancara dan akan liputan tentang upacara Kuningan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan wawancara dengan orang tua dari Kak Gita yang beragama Hindu. Dan sebentar lagi setelah dari rumah ini, kami akan menuju ke lapangan untuk liputan upacara Kuningan. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri, saya Grace, lalu ada Vanda, ada Theo, ada Windy, dan juga ada Erwin. Semoga dari hari ini kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang upacara Kuningan. Terima kasih, Miss Ci. Hari Raya Kuningan salah satu hari raya besar umat Hindu, itu dilaksanakan 10 hari setelah Hari Raya Galungan yang merupakan juga rangkaian daripada perayaan Galungan itu. Nah, Hari Raya Kuningan itu adalah suatu perayaan yang biasa dilaksanakan oleh umat Hindu itu setiap 210 hari, 6 bulan sekali. Namun hitungannya itu adalah per bulannya 35 hari, bukan 10. Jadi 6 kali 35 kira-kira 210 hari. Itu dilaksanakan tepat pada hari Sabtu Kliwon, kemudian Wuku Kuningan. Hari Raya Kuningan itu sesuai dengan namanya. Kuningan itu semuanya acara atau yang diyajinkan atau yang sebagai banternya di sesajen itu menggunakan nasi kuning. Dan kadang-kadang juga semua yang dipersiapkan itu pasti dikasih warna kuning. Contohnya kalau ikan, karena kuning itu adalah asal dari kauningan. Kauningan itu artinya adalah untuk menyelaraskan diri. Itu artinya kuningan itu. Jadi untuk menyelaraskan diri atau mengendalikan diri dari segala suatu hal-hal yang bersifat negatif. Nah, di situ di dalam Hari Raya Kuningan juga ada yang menggunakan tamyang. Tamyang itu bentuknya benar, itu dibuat dari daun kelapa yang dianyam, itu namanya tamyang. Itu biasanya ada dikasih warna-warni itu, yang dicelup dengan warna-warni. Nah, itu adalah sebagai lambang untuk menghalangi segala mara bahaya yang akan menyerang ke kita. Itu kan gini, pada waktu Hari Raya Galungan itu ada yang dinamakan Bude Galungan, atau katakan seperti kalau di Bali itu leak. Kalau pernah dengar mungkin leak gitu. Nah, tamyang itu adalah untuk menahan agar segala sesuatu yang mau mencelakakan kita itu bisa terhindar. Itu ada tamyang. Kemudian ada juga namanya endogan. Endogan itu adalah suatu perkakas atau peralatan yang untuk yang diisi perbekalan. Nah, segala suatu perbekalan itu di dalam endogan itu selalu menggunakan warna yang serba kuning gitu, sesuai dengan nama Kuningan itu. Karena simbol kuning itu adalah suatu simbol kesentausaan, kesejahteraan, dan keemasan daripada sesuatu. Jadi pada waktu seperti tadi kalau dia di Pura, pada waktu pemangku itu pakai genta itu sebenarnya dia itu adalah
menurunkan atau memanggil Sang Widi agar dia berstana di kolom itu bisa berupa Padmasana yang bentuknya pada tinggi itu, kemudian sana selalu juga dikasih dengan warna kuning itu Padmasana. Kemudian biasanya kuningan itu sumbernya itu adalah dari kitab suci Lontar. Kitab Lontar yang berbahasa Jawa, Panji Malan itu. Kemudian ada juga Lontar yang kalau Panji Malan itu mengatakan bahwa Hari Raya Kuningan dan Galungan dirayakan secara terus-menerus tanpa terputus itu adalah pada tahun 882 Masehi. Jadi kalau tahun sakanya itu 804, kira-kira 78, mungkin lebih cepat tahun ininya, tahun sakanya pada tahun biasa itu. Siwaisme itu berarti dia menganut paham Siwa. Ada Wisnawa itu menganut aliran Krishna atau Siwa, Wisnu. Kemudian ada aliran Siwaisme, aliran Siwa, dan ada Brahma, Subramanya, aliran Brahma. Itu besarnya ada 3. Mainnya banyak banget gitu ya. Nah, dari 3 itu dia punya lagi di bawahnya banyak seperti aliran Majapahit katanya, aliran macam-macam. Dan itu masih ada sampai sekarang di antara kapasitas 2% tadi, frekuensinya kan tadi 5% aja. Itu masih banyak kayak gitu. Kalau Om sendiri menganut dulu yang mana? Kalau saya itu, saya dikatakan orang itu Hindu besar. Jadi saya tidak menganut paham ini paham itu, tapi saya hanya menganut paham Weda. Ini kan Hindu kan minoritas, terus bagaimana cara menyesuaikan diri kaum minoritas kepada kaum mayoritas? Kalau di Hindu itu kan begini dasarnya itu, kita hanya melakukan, tapi di Hindu itu juga ada yang namanya aliran yang keras. Mungkin hampir semua agama ada punya aliran yang biasa, ada yang memang fanatik sekali ada. Begitu. Nah, kalau kita sebagai minoritas itu kita hanya menggunakan sloka-sloka atau ayat-ayat yang ada di sana. Itu seperti contohnya yang saya sebut tadi itu Trikaya Parisuddha yang paling banyak itu, kemudian Tatwamasi. Karena kalau Tatwamasi itu dikatakan begini, jika kita menyakiti orang lain, maka kita juga menyakiti Tuhan yang Maha Esa. Hasilnya atau nanti buahnya daripada perbuatan itu adalah reinkarnasi. Itu kalau di Hindu. Kalau di Hindu itu tidak mengenal neraka, tidak mengenal neraka. Dia kenanya reinkarnasi. Nah, reinkarnasi itu bermacam-macam. Bisa dia menjelma kembali sebagai manusia, pokoknya sesuai dengan perbuatannya karena wasananya. Di sana itu dulu waktu saya baru masuk pertama kali di sini, walaupun dia orang itu KTP tidak boleh Hindu. Ya istilahnya kita kan tidak mau mencari hal-hal yang negatif. Itu sudah apa-apa KTP Hindu. Tuh. Kalau biasanya zaman dulu ditanyanya apa? Saya itu kejawen, kan banyak Islam kejawen. Tapi rata-rata kejadian belakangan ini biasanya terjadi di daerah-daerah transmigrasi. Kalau transmigrasi itu orang Hindu transmigrasi kemanapun, karena dia itu kan orang yang pekerja keras.
biasanya kalau dia sudah berhasil, nah penduduk lokal biasanya Mary, kalau Mary iri. Nah dia pasti mencari hal-hal kesalahan, contohnya seperti kejadian di Bandar Lampung dulu itu kan juga sama, tabrakan akhirnya jadi seperti itu yang terjadi di Mana Bima, Sumbawa juga sama, seperti itu. Air pembersihan, jadi begini, siapapun yang masuk ke tempat suci Hindu itu ya wajib untuk menggunakan selendang, sentang namanya, itu wajib. Apa sentong? Sentang ya, selendang yang diikatkan itu. Kemudian wajib disucikan. Di situ pengertian disucikan itu tidak harus disucikan harus ikut berdoa sebenarnya enggak. Jadi dia dibersihkan dari hal-hal yang negatif. Gitu. Itu airnya dari mana? Apa ya? Airnya itu? Air itu adalah yang biasanya yang membuat itu dari Manggala Upacara itu. Oh, tapi awalnya dari air biasa, terus didoakan gitu. Sumbernya biasanya diambil dari Jolotundo, tahu Jolotundo? Tahu. Itu ada pemandian itu. Oh iya. Oh, kalau dari situ. Kalau di Jawa itu adalah air yang tersuci di Jawa. Yang katanya bisa nyembuhin penyakit apa itu kan? Ya, bisa juga itu kepercayaan. Dari candi. Tapi kalau sakit jangan nyemplung sana. Karena di Oh,